Karena selama mabuk itu kan saya mempertanyakan, Tuhan, Engkau kan ada ya. Kenapa sih manusia ini bisa, Engkau kan gampang untuk melakukan sebuah mukjizat. Ya. Kenapa mengubah manusia nih satu yang cuman saya minta mabuknya doang berhenti, nggak bisa seperti kamu membalikan telapak tangan. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Buat Bapak Ibu, teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaus rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio Podcast Kana sudah ada Cisani. Shalom, Ci. Shalom. Sehat? Sehat, Pak. Oke, senang bisa berjumpa dengan Cisani. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, Cisani sudah menikah dan punya 2 orang anak, cowok, cewek. Iya, wow. Oke, dulu ketemu sama suami di mana? Ketemunya di PRJ, Pak. Lagi event. Iya, karena saya kerja, dia juga waktu itu sales ya. Oke. Sales. Jadi ini nggak saling kenal ini ya? Tidak, awalnya tidak saling kenal. Jadi kami tuh dijodohkan, Pak. Dijodohkan teman-teman? Bukan, dijodohkan sama agen apa ya, yang jual-jual lemari itu loh, Pak. Ya ampun. Jadi dijodohkan ya kan, karena kami sering ketemu di PRJ itu gitu kan. Kalau malam kan PRJ malam agak serem ya, pulang ke rumah saya di Tangerang. Jadi suka numpang sama dia gitu. Tapi diantarkannya nggak sampai rumah. Lah tanggung amat. Iya, hanya sampai dekat rumah dia doang di Jelambar. Oke, jadi Cisani nyambung lagi. Iya, saya Oke. nyambung lagi, nanti tinggal 1 kali naik angkot gitu kan. Iya. 2 kali lah, 2 kali nyambung naik angkot baru sampai rumah gitu. Oke, dan akhirnya pertemuan itu membuahkan cinta. Belum, Pak. Oh, belum? Belum, Pak. Oke. Belum, karena setelah itu kan saya bekerja di tempat lain. Setelah event PRJ itu selesai, saya bekerja di tempat lain di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Ya. Nah, lalu memang ada kontak dengan dia, gitu. Satu hari dia nembak saya sampai 5 kali. Sehari 5 kali? Oh, enggak sehari. Maksudnya Dalam momen saya lupa berapa lama, tapi memang dia menyatakan itu sampai 5 kali. Sampai akhirnya saya bilang, saya pikir-pikir dulu ya, gitu. Oke, kenapa nggak langsung bilang iya? Gengsi, Pak. Biasa Padahal sebenarnya mau ya. Nggak kepikiran juga sih, Pak, untuk punya pacar gitu loh saat itu. Oh, belum kepikiran? Belum. Waktu itu masih usia berapa? Masih usia 17 tahun, Pak. Oh, berarti Cisani nggak kuliah ya? Kuliah. Saya kuliah. Oh, kuliah. 17 berarti waktu itu masa-masa... Masa-masa transisi SMA ke kuliah. Oh, oke. Ya, gimana cerita selanjutnya? Jadi, tapi akhirnya saya terima. Terima ya? Saya terima, cobain lah.
pacaran pertama gimana sih? Ini pacaran pertama? Ya dibilang pacaran setelah usia 17 ya Pak ya. Kalau dulu kan masih cinta-cinta monyet lah suka-sukaan gitu aja. Ya, gitu. Oh, ini setelah 17 tahun ini pacaran pertama kali. Oke, dan apa yang Cisani rasain? Iya, putus nyambung Pak. Oh, berantem ini? Berantem. Okay. Selama pacaran tuh 3 bulan putus, nanti nyambung lagi. Jadi selama saya masa kuliah itu penuh dengan putus nyambung. Oke. Penyebab utamanya apa? Saya agak lupa ya Pak, berantem. Pokoknya intinya kita banyak beda pendapat deh. Gitu. Oke, berarti masa-masa pacaran, masa-masa kuliah itu ya? Iya, masa-masa kuliah. Oke, gitu. Dan total berapa lama pacaran? 5 tahun Pak. Cukup lama. Cukup lama, tapi di tahun ketiga ya. Di tahun ketiga itu saya mengetahui bahwa ternyata dia tidak mencintai saya. Jalan 5 tahun tapi ini 3 tahun. Di 3 tahun itu 2 atau 3 tahun saya lupa, keterkuak lah bahwa sebenarnya dia masih ada perasaan dengan cinta lamanya dia. Iya, ampun. Gitu. Tapi kan dia tidak bisa memiliki karena memang sudah menikah. Ya harusnya move on, udah menikah. Ya, tapi akhirnya dia kembali lagi kepada saya gitu. Oh, jadi dia jujur gitu, sebenarnya nggak cinta. Iya, dia mau tidak mau karena saya mengorek-ngorek terus, Pak. Keahlian Cisani sepertinya korek-mengkorek makanya ya. Dia tidak bisa membohongi saya. Tapi ini bagus. Kenapa? Karena memang sebelum kita nikah, kita harus tahu siapa calon suami kita dengan baik. Iya. Ini bagus. Memang kita harus korek-korek, jangan terima-terima percaya gitu aja. Iya. Ya gitu. Jadi prosesnya ketika itu akhirnya balik lagi, kita coba lagi. Jadi keep trying terus sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Oke. Dan akhirnya apa yang memutuskan menikah? Yang membuat kami menikah itu sebenarnya dia sih, Pak. Kalau saya paksaan dari orang tua. Oh, paksaan. Kenapa? Iya, karena tiba-tiba orang tua saya dengan durasi pacaran 5 tahun gitu kan. Cukup lama gitu cukup lama, kekhawatiran mereka ada. Jadi akhirnya tidak bisa, kamu harus nikah gitu. Di situ posisi saya tidak siap untuk menjadi seorang istri. Secara psikologi ya, umur 22 tahun, masih muda, dengan segala ambisiusnya saya mau ngapain gitu kan. Tapi dipaksa untuk nikah itu tidak siap sama sekali. Oke, tapi mau nggak mau ya harus mau? Harus mau. Dan mama saya mendesak suami saya untuk menikahkan saya. Oh gitu? Ya. Dan di posisi terpojok itu, dia kan otomatis akhirnya lari ke gereja, Pak. Berdoa. Ketika dia berdoa, Tuhan bicara sama dia ternyata. Iya, dia bilang inilah jodohmu, kata dia. Gitu. Saat itu gereja itu hanya ada dia dengan satu perempuan temannya dia yang dia kenal gitu kan. Cuman kan temannya ini jauh usianya daripada dia ya. Dia sampai lihat, masa yang di sebelah saya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Berarti si Sani dong ya gitu kan. Ya saya juga nggak, ya udah akhirnya dia memantapkan hatinya sendiri gitu loh Pak. Dan akhirnya melamar. Tunangan dulu. Tunangan dulu. Sempat tunangan. Jadi tiba-tiba dia membawa saya ke satu buah mall gitu kan untuk beli kalung tunangan. Gitu. Jadi ini kedua orang tua setuju ya? Kalau waktu jalan pacaran tuh sebenarnya mama saya dan papa saya tidak setuju. Tapi Cisani tidak setuju. Maksa? Iya, sempat minder ya. Jadi suamiku tipikal orang yang minder. Jadi jadi dia ngerasa tidak diterima oleh keluarga saya. Kenapa? Faktor ekonomi kalau keluarga saya. Ekonomi? Iya, jadi keluarga saya bilang, bisa nggak kamu mencari orang yang lebih baik daripada ini gitu. Emang pada saat itu kerjaannya tidak terlalu menghasilkan? Iya, kalau sales kan itu Pak. Antara ada dan tiada. Iya, jadi cari kamu cantik gitu kan, bisa cari yang lebih gitu kan. Cuma saya melihat satu karakter yang di suami saya gitu. Dia tekun. Satu karakter tekun dia yang beda daripada yang lain. Ya. Gitu. Dan Cisani tertarik
jatuh cinta ya, di situnya. Saya bilang kalau masalah uang bisa dicari ya. Gitu. Cuman kan orang tua ada khawatirnya lah, maksudnya dengan posisi kok calonnya belum mapan gitu kan, sudah mau dinikahkan dan segala macam, kayaknya kalau bisa cari yang lain. Tapi ternyata kan ketika pas gong di 5 tahun itu paksa untuk nikah. Jadi nikah itu sebagai hajaran juga untuk saya, menghajar saya gitu loh. Menghajar saya supaya kamu tahu keputusan kamu memegang ini laki-laki gitu kan. Supaya jadi apa kamunya gitu. Nah, waktu Cisani kuliah, suami saat itu sudah selesai kuliah? Oh, suami saya tidak. Latar pendidikan kami berbeda jauh. Suami apa? Dia hanya batas sekolah SMP, jadi ijazah hanya SD. SMP pun berarti nggak lulus gitu? Nggak lulus. Gitu. Nah, mungkin ini juga yang melatar belakangi. Salah satunya itu. Jadi banyak faktor yang orang tua banyak menimbang ya. Tapi kan at the end akhirnya saya yang kekeh. Saya melihat uang itu bisa dicari. Betul. Gitu kan. Kita bisa bangun bareng. Cuman kan di posisi yang masih sangat muda, mungkin orang tua udah mengenyam makan asam garam kehidupan gitu. Mereka tahu bagaimana susahnya mungkin gitu kan. Sementara kita yang anak-anak muda gitu kan, yang karena nikah karena cinta. Uang masih bisa dicari guys gitu kan. Kita bisa bangun bareng gitu kan. Tapi kan nggak semudah itu gitu loh. Dan resmilah menikah. Iya, resmi menikah. Di usia 22 tahun. Suami pada saat itu? Beda kami umur jauh. Jauh? 9 tahun. 9 tahun? Iya, dia 31 tahun. Nggak masalah sebenarnya, laki-laki lebih tua nggak ada masalah. Kalau untuk saya yang idealisme, saya nggak akan ngelirik yang lebih muda, Pak. Gitu. Saya pasti lebih mau laki yang lebih tua. Gitu. Karena Cisani idealisme ya. Iya. Oke. Dan akhirnya setelah menikah punya rumah sendiri, ngontrak dulu. Saya tinggal di rumah mertua awalnya. Di rumah mertua? Iya, jadi ketika sudah menikah, saya diantarkan ke rumah mertua gitu kan. Iya. Dan di rumah mertua ya saya ngerasa kayaknya awal-awal nggak enak gitu loh Pak. Gimana sih, karena bukan orang tua sendiri ya. Iya, gitu. Ini ada orang ada baru. Rasa canggung gitu. Orang baru masuk rumah. Iya. Dan berarti nggak akur berarti pada saat itu dengan mertua. Awal-awal sih 1 tahun pernikahan kami bahagia Pak. Saya bahagia. Cuman memang ada karakter suami saya yang saat itu di awal-awal pernikahan itu petir, kayak sambaran petir untuk saya. Kenapa? Saya tahu suami saya pemabuk akhirnya. Loh? Iya. Selama 5 tahun pacaran nggak tahu? Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Berarti selama 5 tahun pacaran itu dia menutupi dengan rapi. Yes. Mungkin dia nggak sering minum ya. Selama pacaran. Gitu. Cuman ketika kami setelah menikah gitu kan, itu dia jadi sering nongkrong gitu loh. Sering nongkrong dengan teman-temannya, mabuk gitu. Dan itu kayak sambaran petir buat saya. Gitu. Jadi sering pulang mabok gitu. Iya, sampai pulang pagi. Pak, ini masih di rumah mertua kan? Iya, masih di rumah mertua. Dan mertua nggak bilang apa-apa? Iya, mamanya kan tahu ya kisah masa lalu suami saya. Jadi udah biasa gitu? Mungkin gitu. Mungkin mertua lebih tahu bagaimana menghandle anaknya gitu loh ketimbang saya. Dan saya kan awal-awal namanya anak 22 tahun baru nikah gitu kan. Temperamennya tinggi, Pak. Iya, betul. Jadi Cisani sering marah-marah pada saat itu? Iya, kenapa pulang malam? Karena kan setelah nikah tidak lama dari itu saya dinyatakan hamil. Puji Tuhan. Hamil. Nah, ketika dalam proses hamil itulah banyaklah terjadi dia pergi nongkrong dan segala macam gitu. Jadi berasa kayak kok hamil aku sendirian ya. Harusnya disayang-sayang ini. Iya. Penuh perhatian gitu ya. Ini tinggal-tinggal. Iya. Cuman dia masih di setahun pertama kan kehamilan, walaupun dia mabuk, dia masih ada waktu untuk saya.
Jadi hanya kalau dia pergi tuh saya ngerasa sendiri. Tapi dia ada waktu di mana dia, ayo kita pergi jalan bareng gitu. Bahkan Natalan waktu di tahun pertama kali kami nikah gitu, ada melewati masa Natal pertama kan. Itu kami sampai pergi ke 3 gereja untuk merayakan Natal. Karena Natal pertama. Iya, gitu. Kalau ngumpul-ngumpul sama temennya, yuk di rumah sekali langsung buka minuman apa segala macem gitu. Oke. Dan itu lanjut terus bertahun-tahun. Ternyata itu mabok. menjadi keterikatan. Dan bagaimana perasaan Cisani melihat suami makin terikat? Kesel ya Pak. Kesel, marah, bercampur aduk jadi satu, bingung juga. Ya. Sebenarnya ini pernikahan mau dibawa kemana? Ya. Gitu. Oke. Tapi kan posisi saya masih punya anak sampai dengan lahiran itu kan, dia keep going kan. Lahir anak pertama, oke, keep going. Itu saya sampai nanggalin Pak. Oh hari ini Senin dia mabuk, nanti hari Selasa dia pulang tidak mabuk, Rabu mabuk lagi. Saya berkali-kali bicara sama dia gitu. Bisa nggak kamu berubah? Dia punya keinginan untuk stop. Tapi nggak bisa. Karena udah terikat. Seperti terikat. Oke. Gitu. Jadi sampai punya anak kedua juga masih. Iya. Dan sampai punya anak kedua juga masih di tempat mertua. Oh, anak kedua, iya masih di tempat mertua. Ya. Gitu. Karena kan jaraknya nggak jauh ya, anak pertama saya dengan anak kedua saya bedanya hanya 2 tahun. Nah itu masih di tempat mertua. Apa dampak-dampak buruknya? Karena kan ini orang kalau mabuk kan biasanya emosi. KDRT Pak. Oh oke. Karena kan ketika dia pulang mabuk, saya sudah emosi di rumah. Dia tambah emosi lagi. Iya, tambah emosi. Kalau waktu anak pertama saya hanya dapat 1 tamparan ya. Itu udah membuat saya kayaknya pengen pulang ke rumah mama gitu. Oh ditampar. Iya, tapi mertua saya selalu bilang, kamu kalau orang pulang mabuk jangan main emosi meledak-ledak. Yang ada malah jadi dia tambah emosi gitu. Didiamkan saja gitu. Mertua ada kasih nasihat lah, gimana menanganinya gitu kan. Kemudian setelah itu hamil anak kedua, itu KDRT-nya lebih berat. Seberat apa? Seberat, dia sempat tonjok mata saya di sebelah kiri ya kalau nggak salah. Tonjok. Jadi memang ada bekas darah ya, tertinggal di dalam mata. Tapi dikompres terus aja sama saya gitu. Itu mempengaruhi penglihatan pada saat itu, Ci? Oh sorry, bukan mata kanan Pak, mata kiri, bukan mata kiri, mata kanan. Di mata kanan saya mempengaruhi. Karena jadi ada tanda titik hitam kan, ketika saya melihat tuh ada tanda titik hitam. Itu lumayan lama, beberapa tahun hilangnya. Itu. Trauma? Cukup kaget ya. Jadi sebelumnya kan nggak pernah, kalau papa saya pukul saya mungkin masih terbiasa gitu, karena itu orang tua mendidik. Tapi kan ini suami ya, gitu. Suami merasa kayak lu siapa gitu loh. Main pukul gue aja. Gitu. Dan itu efeknya membuat saya mau menceraikan dia. Karena memang udah dari pertama dia tampar saya tuh, saya yang sering bilang cerai sama dia. Karena memang udah nggak kuat. Iya, secara psikologis juga kena Pak, gitu loh. Merasa kayak aku berjuang kayak sendiri gitu loh. Sendirian, tidak ada yang bela. Gitu. Berarti sering mengalami KDRT? KDRT enggak, karena hanya 2 kali. Hanya 2 kali, dan itu yang terparah mama saya sampai datang. Mama saya datang, ayo kita ke kantor polisi. Nah, sempat ke kantor polisi. Nah, ketika di kantor polisi malah bapak polisinya yang bilang gitu kan, ibu posisi hamil nih, ya kan. Kalau ibu mau cerai, ya mau diproses hukum suaminya karena KDRT, berarti artinya ibu otomatis cerai ya di persidangan. Dan anak nanti ketika lahir menjadi anak tanpa ayah secara hukum, di aktanya jadi nggak ada tuh tulisan ayahnya siapa.
Oh, itu kata polisinya ya? Iya, Pak. Hebat juga. Saya sudah sampai masuk ke rumah sakit Sumber Waras kok, Pak. Mau divisum. Ternyata di rumah sakit Sumber Waras bilang, ibu kalau mau visum harus ada surat keterangan dari kepolisiannya. Oh, untuk membuktikan gitu ya bahwa memang ditonjok gitu ya? Yes, gitu. Akhirnya pulanglah dari rumah sakit Sumber Waras tanpa tangan kosong. Tanpa hasil lah. Tanpa hasil apapun gitu. Dan akhirnya suami saya minta maaf, ya kan, minta maaf juga ke mama saya, gitu kan. Ya udah, lanjut lagi perkawinannya. Lanjut, oke. Gitu. Tetapi bertobat nggak? Belum. Lanjut. Mabok lagi. Pulang malam lagi. Yes. Pulang subuh Kadang. Tapi dia hebatnya dia gini, Pak. Ketika dia pulang malam sekalipun pulang pagi, nanti sekitar jam 8 jam 9 dia eling tuh, dia langsung pergi atau paling maksimal tuh jam 10. Dia akan pergi ke tokonya dia. Dia akan kerja lagi. Bisa. Sekalipun kurang tidur, sekalipun kepalanya sakit. Berarti masih ada rasa tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anak. Saya nggak tahu ya, maksudnya di diri dia ada rasa itu atau tidak. Tapi kalau dari saya berasa kayak saya pun masih keluar di rumah tangga gitu loh. Saya kan kerja. Iya. Gitu. Jadi saya masih membiayai itu juga gitu. Tapi memang ada kayak susu anak atau apa dia yang membelikan. Oke. Gitu. Dan bagaimana dengan keadaan yang tak kunjung mengalami perubahan dari suami? Rasanya saya kayaknya gimana ya, rasa hampa itu ada ya. Kok nih orang nggak berubah-berubah, rumah tangga ini mau dibawa kemana, itu pasti ada terselibat di otak kita gitu loh. Nah kemudian pernah satu hari saya lupa masalahnya apa, bertengkarlah saya dengan mertua. Gitu, bertengkar, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah mertua. Jadi saya merasakan tinggal di rumah mertua, kemudian ngontraknya dekat rumah mama saya. Gitu. Jadi memang Tapi suami ikut? Suami awalnya tidak mau ikut. Awalnya tidak mau ikut karena bagaimanapun juga tinggal di rumah dia jauh lebih aman, lebih nyaman ya. Iya. Gitu. Kenyamanannya dia terusik lah. Okay. Nah, tapi saya udah kekeh, udah bulat. Saya bilang, saya nggak mau, pokoknya saya harus pindah. Saya mau mandiri, saya bilang. Saya nggak mau bergantung pada orang tua. Nah, kemudian suami dinasehati oleh teman mabuknya. Oleh teman mabuknya, apa-apa istri lah kok, kata dia gitu. Mau istri pergi kemana kita ikut lah, kata dia gitu. Akhirnya ikut saya, Pak. Teman mabuknya. Akhirnya bersatu satu rumah. Iya, akhirnya kita pindah ke Tangerang di rumah sebelah rekan mama saya. Nah, mama papa saya kan tidak punya usaha, dia juga tidak bekerja, ya kan. Tapi usia kan sudah tua, sudah pensiun lah. Nah, rumah kontrakan itu jadi penghasilan utama mereka. Kalau saya tinggalin, otomatis saya harus membayar rumah kontrakan itu. Betul. Tetapi kan beda ya pola pikirnya, karena akhirnya menjadi ada dua cabang pola pikir nih. Yang pertama kan kalau kita dengar omongan orang kan harusnya orang tua membantu anaknya gitu kan. Tetapi kan itu mata pencarian mereka. Ya kan. Ada lagi sisi yang kedua tuh anak bayar, memang anak harus bayar uang kontrakan itu sama orang tua gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya mama saya tetap kamu harus bayar kontrakan. Oh ya, it's okay, kita jalan. Tapi punya jalan di situ buat saya kan agak lebih mudah ya, karena saya kerja dari jam 3 bisa sampai jam 10 malam. Jadi ketika saya lagi kerja, mama saya bisa aksesnya lebih mudah, karena mama saya waktu saya punya anak pertama itu kena serangan stroke. Mama. Iya. Jadi akan aksesnya lebih mudah kalau kita sebelahan, pemikiran saya gitu. Betul. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat. Iya.
Ya. Nah, akhirnya tapi kan akhirnya orang tua saya melihat bagaimana suami saya. Kalau lagi di rumah mamanya kan orang tua saya tidak melihat. Tiap harinya. Jadi selama nggak tahu selama ini bahwa suami pemabuk. Suami pemabuk, mama tahu. Oke, tapi Mama nggak tahu, lihat secara tapi langsung. tidak lihat secara langsung. Ini ngelihat secara langsung. Iya, karena kan dulu papa saya juga pemabuk ya. Oh. Tapi papa saya mabuknya kan cuma di daerah rumah, kemudian pulang ke rumah, udah. Oke. Gitu. Kalau suami saya kan tidak, kelilingan Jakarta, Pak. Ya. Dan bagaimana perasaan mama ketika melihat langsung, waduh ini pulang malam, pulang subuh nih. Akhirnya jadi ada turut campur orang tua ya. Oke. Gitu. Yang terparah adalah ketika saat itu momen dimana susu anak habis. Ya. Saya nyariin dia, saya juga nggak pegang uang. Kelilingan ke Cengkareng kemana, sampai ke Kampung Ambon kemana. Saya nyariin dia, nggak ketemu. Saya pulang, saya pinjam uang sama adik saya untuk beli susu. Itu ternyata menjadi kasus yang paling besar. Jadi ketika suami saya pulang, mama saya langsung nggak senang, papa saya langsung nggak suka, gitu kan. Jadi didoronglah, terjadi pertengkaran, lalu suami saya mendorong mama saya, gitu, sampai tulang ekor belakangnya itu hilang. Kan kalau kita di belakang tulang ekor ada nongol ya, dia sampai hilang, tidak kelihatan. Nah, jadi terjadi pertengkaran hebat di situ. Wah, saya udah bilang, aduh rumah tangga saya di ujung tanduk nih. Ya. Kemudian orang tua saya melaporkan dia ke polisi. Ya. Gitu, dilaporkan ke polisi. Selang berapa minggu dia kan kabur akhirnya ke rumah mamanya. Kan? Oke. Merasa adalah pasti dari pihak keluarganya, dari diri dia sendiri, merasa tidak senang dibegitukan dengan orang tua saya. Orang tua saya pun merasa tidak senang anaknya digituin, gitu kan. Nah, akhirnya dia pulang, satu hari dia pulang, polisi datang langsung bawa dia ke polsek. Oke. Dan apa yang terjadi di polsek? Di penjara. Oh, suami masuk penjara akhirnya? Iya, karena mama saya kuat dengan visumnya. Gitu. Berapa lama di penjara? Nggak lama, itu cuma 10 hari. Karena proses kan di polsek itu cuma 2 minggu ya. Kalau dalam 2 minggu urusan rumah tangga ini tidak beres, dia akan naik ke pengadilan. Berarti terjadi perdamaian pada saat itu? Terjadi perdamaian. Jadi perdamaian, suami saya membiayai semua untuk keluar dari polsek itu. Akhirnya kita milih untuk sewa rumah jauh, jadi jauh dari mertua, jauh dari orang tua saya, gitu. Nah, di rumah kontrakan inilah saya bernazar, Tuhan, kalau memang suami saya, Tuhan izinkan aja dia untuk hidup benar, gitu ya. Mabuknya berhenti, saya cuma minta satu, mabuknya berhenti. Toh, saya nggak minta yang lain, saya nggak minta kamu biaya hidup saya nggak minta yang lain, cuma satu, mabuknya berhenti, gitu. Kalau Tuhan bisa bikin itu, saya jadi Kristen, Pak. Loh, bukannya Kristen selama ini? Saya Katolik sebetulnya. Oke. Jadi pernikahan kami berdasarkan gereja Katolik. Dan Katolik itu kan tidak mengenal kata cerai ya. Ya, kalau kita kembali ke Alkitab ya, Katolik, Kristen, Protestan sama aja, nggak bisa cerai. Nggak bisa cerai, karena setahu saya hukumnya di Katolik tuh, karena mama saya kan nikah di gereja Katolik, itu permintaan mama saya, karena sampai kapanpun kamu harus stick dengan suamimu sampai kamu sampai mati, itu nggak boleh cerai. Nah. Dan apa hubungannya menjadi Kristen gitu? Jadi kalau suami, saya nazar, pikiran saya cuma gini gitu, Pak, kan ke anak-anak ya. Karena kita akan jadi bingung. Saya sendiri Katolik, kalau posisi di Jelambar, saya bukan Katolik yang aktif, gitu. Jadi mau ke gereja Katolik, kayaknya bawa anak-anak untuk menjadi Katolik, saya bingung, gitu. Karena di sana nggak ada yang bimbing, ya kan. Nah, mau cerita sama mama, saya bukan tipikal orang yang bercerita gamblang kepada orang tua saya. Kalau bisa saya selesaikan sendiri, saya akan selesaikan sendiri. Gitu. Nah, kemudian saya cuma pikir anak-anak saya butuh edukasi kan. Ya sudahlah, saya ngalah, saya ke Kristen, saya baptis. Kalau sekarang suami saya tidak mau melepaskan kekristenannya. Jadi memang benar-benar kami menikah di gereja Katolik pun berdasarkan keputusan yang di gereja Vatikan.
itu surat dari Vatikan keluar baru kami bisa nikah di gereja Katolik. Karena suami saya tidak mau melepas kekristenannya. Oh, berarti suami Protestan. Protestan. Cisani Katolik. Oke. Gitu. Kesepakatan bersama nikah secara Katolik. Yes. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kemudian saya nazar berhenti, Pak. Oh, berhenti. Mabuk sempat berhenti 1 tahun, Pak. Oh, sempat. Iya, sempat berhenti 1 tahun. Dia bisa melepas semuanya, tidak lagi pegang minuman, rokok gitu kan, dia berhenti. Kemudian akhirnya karena saya bernazar kan dengan puasa-puasa yang nggak pernah puasa akhirnya puasa gitu kan, ya udah saya akhirnya maju ke gereja di Kristen. Saya bilang saya mau dibaptis. Saya baptis di sana secara Kristen. Selang 1 tahun kemudian saya nggak tahu apa yang terjadi sama dia kembali lagi. Mabuk lagi? Mabuk lagi. Capek nggak sih, Ci? Capek, Pak, hidup begitu. Efeknya kita bukan hanya badan dan pikiran, tapi ke psikologi kita, psikis kita, kesehatan kita juga. Betul. Karena saya itu kalau dia nggak pulang, saya pasti akan nungguin dia. Gitu. Jadi saya tuh tidur pun nggak tenang, tiap 2 jam bangun, 2 jam bangun. Ya, kenapa nggak pulang-pulang gitu ya? Iya, khawatir dia kenapa-napa di jalan dengan posisi mabuk gitu loh. Karena kan dia dari Jakarta Tangerang lumayan, Pak, kalau mabuknya di Jakarta ke Tangerang. Oh iya, mabuknya Jakarta pulang Tangerang. Iya, terus kan kita bawanya motor, Pak, yang kalau ketabrak sekali jeleng. Oke. Dan bagaimana ini tak kunjung berubah total? Saya pulangkan dia ke orang tuanya, Pak. Hah? Jadi bukan suami saya memulangkan saya ke orang tuanya, saya yang packing barang dia, saya pulangkan ke mamanya. Terus mamanya bilang apa? Ya mamanya lebih nggak banyak komen ya, Pak. Mertua saya tuh nggak bisa untuk berkomentar apa-apa gitu. Dan mertua saya tipe yang tidak mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya. Oke, dan setelah memulangkan ke rumah orang tua, yang marah dia, suami saya yang marah. Oke. Tersinggung, merasa diinjak-injak, merasa dihina. Berarti ini pernikahan semakin memanas. Ya, gitu, semakin manas. Kemudian dia tidak pulang-pulang, ya kan? Akhirnya saya bertanya kepada saudara-saudaranya, karena kan dia anak pertama, saya anak pertama nih. Oh, oke. Pertama ketemu pertama, Pak. Oke. Sulung ketemu sulung, oke. Iya, lalu malahnya makin panas. Jadi akhirnya ada satu titik di mana dari pihak dia memaki-maki saya. Oke. Tapi tidak secara langsung ya, hanya via di WA. Oke. Saya dengan posisi pulang kerja capek, saya cerita sama adik saya, aduh saya pusing nih gitu kan. Saya dimarah-marahin ya kan, udah suaminya juga nggak ada kabar, di SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat, tuh orang mau apa, nggak kunjung-kunjung ada kabar gitu kan. Akhirnya adik saya bilang, sudah kamu nggak usah pusing, blokir aja itu semua nomornya. Akhirnya Cisani blokir semua? Blokir semua, termasuk nomor suami saya. Udah gak mau pusing, Pak. Pokoknya pengen bebas aja dari dia? Iya, rasanya hanya kepengen bebas. Karena saya ngerasa gini loh, dalam pernikahan 7 tahun itu kok sayanya kayak pajangan istri doang gitu loh. Jadi secara hukum ya saya menikah, saya punya suami, tetapi hanya sebatas surat, hanya sebatas status, tidak ada sosoknya gitu loh, Pak. Sosok itu kan yang kita perlukan, ya kan? Tapi ini nggak ada gitu. Itu yang saya rasakan. Dan cinta itu kan lama-lama terkikis kalau dengan masalah seperti itu terus gitu loh. Hilang, hambar di posisi yang, aduh gue udah nggak cinta lagi deh sama lu. Oke, gitu. Saat Cisani sudah tidak cinta lagi, apa yang Cisani lakukan berikutnya? Udah dipulangin nih. Satu momen dia pernah pulang ya ke rumah kontrakan itu. Dia pulang ke rumah, dia sujud sama saya, dia bilang, saya mau coba untuk berubah. Saya tidak mau cerai dari kamu.
Oh, Cisani ini udah mau menggugat nih? Belum menggugat saat itu. Oh, dia bilang dia nggak mau cerai? Ya, dia memang dari awal itu memang dia bilang, saya tidak mau cerai sama kamu. Saya komitmen di rumah tangga, kata dia. Komitmen dia bagus memang. Bagus, ya. Gitu. Cuman saya nggak bisa. Saya bilang kalau kamunya mabuk terus, gitu kan. Ya. Saya mau coba, kamu kasih kesempatan saya sekali lagi, kata dia. Oke. Tapi rasa itu saat itu enggak, saya udah hambar, saya sudah berkali-kali mencoba untuk memberi kamu kesempatan, tetapi ya kamu sia-siakan. Ya. Karena efek dari mabuk ini adalah mungkin saya nggak tahu ya para pemabuk yang lainnya juga mengatakan hal yang sama atau enggak. Tapi dia sering sekali berkata, saya mabuk kan nggak pakai duit kamu. Oh. Tapi kan efek dari mabuk itu banyak, say. Iya, Gitu efeknya kan? ke rumah. Ketika kamu pakai uangmu, kita kan namanya rumah tangga punya tujuan bareng, maunya kan gitu, punya goalnya apa, itu nggak pernah bisa terbahas itu. Belum kalau misalnya saya harus melonggarkan waktu saya, jadi saya itu kerja, saya potong waktu kerja saya hanya untuk oke, kita udah janjian ya, kita mau nonton nih di mall. Toto ketika saya pulang dari kerja saya yang izin itu cuma setengah gitu kan, totonya dia nongkrong sama teman-temannya, nggak jadi nonton. Oke. Nah, Ya. itu kan sebenarnya memakan waktu juga. Dampaknya banyak sekali lah. Banyak. Ya, dan Cisani udah capek dengan itu semuanya. Ya. Udah capek janji-janji mulu. Iya, berubah, nggak berubah. Iya, terus akhirnya saya bilang tidak. Akhirnya dia kesel mungkin ya, dia balik ke rumah orang tuanya tanpa hasil gitu kan. Dia mencoba sekali, 2 kali dia mencoba, tapi tetap saya udah sampai tidak mau tidur bareng sama dia. Oh, gitu. ya. Kalau dia di kamar, saya di ruang tamu. Lebih baik saya jejer kursi, saya tidur di kursi. Oke, iya. Sehambar itu untuk ngelihat dia gitu. Iya, karena memang udah nggak ada rasa lagi ya. Pure sama sekali, tapi nggak ada rasa benci juga ya, Pak. Oke. Nggak ada rasa benci, cuman rasanya hambar. Kalau ngelihat dia kayaknya sebel aja bawahannya gitu. Dan Segitunya. bagaimana dengan kecapean yang Cisani alami? Akhirnya dia balik ke rumah orang tuanya, kemudian tidak ada kabar, nggak ada pulang-pulang lagi. Ya. 1 hari ketika nggak ada kabar itu ya, setelah berbulan-bulan, saya kan memblokir kan nomornya dia semua. Tahu-tahu dia nongol di depan orang tua saya, muncul bersama dengan mamanya. Minta maaf juga? Iya, dia ngomong sama orang tua saya. Waktu itu orang tua saya masih komplit ya. Oh. Gitu. Jadi masih ada, papa mama masih ada. Dia bicara sama papa mama saya. Dia bilang, saya tidak mau cerai dengan Sani. Gitu. Oke. Saya ini belum pulang. Jadi saya dari sore itu dia di sana sampai dengan jam 10 malam saya pulang. Saya nggak tahu mereka komunikasinya apaan gitu loh, Pak. Oke. Dan waktu Cisani pulang, apa yang terjadi? Ketika saya pulang, dia udah di dalam posisi ngeliat saya emosi ya. Oh, emosi. Oke. Ketika emosi, saya cuma mendengarkan. Adik saya ada bicara gini, gimana pun juga anak perlu biaya, gitu kan. Kalaupun kamu nggak ada kan anak masih perlu susu, perlu makan, gitu kan. Akhirnya komunikasi dalamnya saya lupa seperti apa. Intinya ada statement satu yang keluar dari mulut suami saya yang membuat saya itu akhirnya memutuskan untuk cerai. Jadi dia bilang, adik saya tuh bilang bahwa kamu tuh cewek gila. Cewek gila? Ya, bagi saya gini, selama saya nggak mendengar itu perkataan kamu keluar dari mulut kamu, berarti kamu tidak terpengaruhi oleh orang. Yang saya lihat itunya. Tapi ternyata kamu terpengaruhi oleh orang. Oh ya udah, saya tinggal, kamu juga tidak mau kan punya istri gila? Ya sudah, sekarang kamu keluar dari rumah saya, kamu pulang. Oh kalau gitu surat cerai kamu yang urus. Oke, saya yang urus. Udah keluar. Hanya satu statement itu doang, saya pulang. Saya pulang langsung saya usir dia. Bersama dengan orang tuanya? Iya. Wow. Dan akhirnya mengurus surat cerai? Iya, dengan pengacara. Tapi Cisani tahu kan orang Kristen nggak boleh bercerai? Tahu.
saya cari cara waktu itu kan. Oh, cari-cari cara ya, untuk membenarkan diri. Betul, untuk pembenaran diri saya, Pak. Biasa itu, orang kalau mau cerai, cari-cari pembenaran. Cari pembenaran diri bahwa gimana pun juga. Ya, begini, gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Akhirnya kan biaya cerai pengacara nggak murah ya. Dan lumayan itu harganya. Siapin semuanya pada saat itu. Sebenarnya saya nggak punya duit, Pak, buat nyiapin itu. Terus gimana? Momen ketika jadi dari dia datang beberapa bulan kemudian orang tua saya sakit. Oke. Orang tua saya sakit, walaupun saya sudah bilang saya mau cerai, tapi saya sebenarnya tidak urus itu, belum mau untuk urus. Oke. Orang tua saya sakit, kemudian mama saya meninggal. Mama saya yang sakit waktu itu, kena serangan stroke berikutnya kan sampai 4 kali. Akhirnya meninggal. Akhirnya meninggal. Ketika meninggal itu adik saya bertanya lagi sama saya, Cece, kamu gimana? Saya bilang, saya harus mantepin diri, saya harus cerai sama dia. Gitu. Ya sudah, ketika cerai, dibantu ya sama adik saya ya. Ya udah, ini uang sebagian untuk kamu cerai. Nanti sisanya kamu cari sendiri ya, gitu. Dibantu sama adik saya. Oke. Kemudian saya cari pengacara yang murah, saya gugat di pengadilan. Marah suami saya karena dia nggak mau cerai dari awal, itu dia nggak mau cerai. Gitu. Saya cuma minta satu, mabuknya berhenti dong gitu kan, tapi kan dia juga nggak bisa mengiyakan posisinya karena memang udah sangat amat terikat. Tapi kalau untuk judi, untuk cewek dia enggak, Pak. Hanya mabuk ya? Hanya mabuk toh. Mabuknya dia tuh parah, dia bisa mabuknya tuh sampai di jalanan sampai tidur, Pak. Waduh. Iya, kalau enggak dia pulang ke rumah dalam posisi udah sangat banget parah gitu ya. Dia bisa di kamar mandi, dia muntah, kemudian dalam posisi telanjang dia muntah di situ, udah tidur di kamar mandi. Itu pernah. Segitunya mabuknya dia, gitu. Jadi ya sudah, saya mantepkan proses semuanya. Cuman ada satu rasa berat ya. Kok Tuhan, saya pacaran 5 tahun gitu kan, saya mempertahankan 7 tahun. Lah saya umur 29 tahun udah jadi janda. Resmi pada saat itu bercerai? Prosesnya nggak lama ya, prosesnya 3 bulanan. 3 bulan? Proses pengadilan tuh 3 bulanan. Karena suami saya tidak mau mendatangi pengadilan itu. Karena memang dia nggak mau? Karena memang dia tidak mau. Sama sekali dari awal memang dia tidak mau cerai. Dan bagaimana diputuskan kalau suami nggak datang-datang? Dianggap dia setuju udah gitu? Iya. Dianggap dia setuju udah. Pokoknya keputusan pengadilan keluar aja. Yang datang ke pengadilan saya 1 kali apa 2 kali, terus papa saya sebagai saksi, adik saya sebagai saksi, udah putus langsung. Gitu. Ada keputusan itu sudah, suami saya juga mau tidak mau, senang tidak senang. Udah resmi bercerai. Iya, tapi kami tidak mengurus sampai ke tingkat lanjutannya karena itu cuman sekedar surat keputusan dari pengadilan. Oke. Kami tidak mengurus ke dukcapilnya karena pengacaranya cuma bilang saya cuma sampai sini ya, Bu. Nanti Ibu urus lagi ke dukcapilnya berikutnya sendiri. Itu sendiri. Saya nggak urus. Dan bahagia dengan keputusan perceraian itu? Awalnya namanya kita dari kondisi lingkungan yang seperti itu, dengan pola pikir saya tanpa dia saya bisa kok gitu. Ya kan? Itu lepas pelan-pelan gitu loh, Pak. Iya. Gitu, lepas pelan-pelan. Saya sampai yang rasa kamu selama saya nikah saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri. Ya udah, sekarang saya sudah berdiri di atas kaki saya sendiri. Kini giliran saya membuktikan sama kamu. Bahwa saya bisa. Tidak ada rasa berdosa atau bersalah pada saat itu karena kan ini melanggar firman. Tidak ada, Pak. Kan saya belum kenal firman, Pak. Oke. Saya tidak pernah baca Alkitab, Pak. Ya. Cuman sekedar saya ke gereja. Iya, saya hanya tahu ya kalau nikah tidak boleh cerai. Tapi secara hukum sebenarnya bisa cerai itu secara hukum. Tapi mungkin secara agama tidak boleh. Nggak ada perceraian dalam gereja sampai saat ini tidak mengeluarkan surat cerai. Nah, setelah itu ya sudah, saya hidup dengan kejandaannya saya.
gitu. Di 29 tahun kalau nggak salah di usia yang sama. Jadi menerima keputusan, hasil surat keputusannya pun itu di dalam gereja kok. Hah? Lagi ibadah? Lagi ibadah, Pak. Lagi ibadah, pengacara saya ngabarin di WA, "Bu, surat keputusan pengadilan sudah keluar ya." Saya terimanya langsung mau download itu file, langsung gemetar tangan saya. Tuhan, ini beneran ya pernikahan saya berakhir ya? Padahal kan itu atas keputusan saya sendiri gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi nggak rela aja gitu loh pernikahannya hancur. Padahal yang ngotot bercerai Cisani. Nah, ya, gitu. Tapi ya sudahlah. Untuk menerima itu lumayan lama ya. Makan waktu beberapa tahun. Saya udah harus sendiri gitu. Jadi it was the lowest point in my life. Harus memutuskan cerai, orang tua nggak ada. Dua-duanya udah nggak ada pada saat itu. Oh ada, papa saya masih Tinggal ada. papa ya. Cuman kan sandaran saat itu ketika saya berada di titik itu, mama saya selalu bilang, kamu harus rangkul anak-anakmu. Gak bisa kamu serahkan pada laki-laki. Kalau laki-laki itu mungkin tidak setelaten perempuan. Kamu pegang anakmu, gedein anakmu, nanti mereka sendiri yang akan tahu kok, gitu. Dan sosok itu udah nggak ada. Jadi kalau saya capek gitu kan, pulang kerja, kalau saya ngeliat mama, saya nggak bisa cerita, Pak. Pedihnya gimana tuh nggak bisa cerita. Yeah. Karena saya tahu mama saya tuh, oh iya, pasti akan lebih sedih dari saya. Saya tahu perasaannya. Kalau papa saya kan mungkin menghadapinya dengan amarah. Dia kan lebih marah gitu. Dan saya nggak mau kejadian itu makin memperparah gitu kan keadaan. Karena dari awal saya bilang sama suami saya, kita cerai, hubungan kita saja yang terputus. Tetapi kamu sebagai bapak, saya sadar anak-anak saya butuh figur bapak. Dan dia kan sudah yang pertama itu 6 tahun ya. Sudah tahu gitu loh. Sudah tahu bapaknya siapa, yang kecil 4 tahun gitu. Jadi saya mau figur ayah ini tetap ada untuk anak-anak saya, tetapi kamu nggak jadi figur suami is okay gitu loh. Jadi saya mengizinkan dia untuk anytime kamu mau datang ke rumah, kamu mau bersama dengan anak-anakmu, saya kasih. Saya udah nggak mikirin dia bertanggung jawab atau enggak, atau enak aja dia anak-anaknya nggak tanggung jawab terus lu kasih ketemu anaknya. Enggak, saya nggak ada pikiran itu. Yeah. Gitu. Cuman ketika saya ngelihat, balik lagi yang jadi semangat saya tuh mama sama anak saya yang paling kecil. Yeah. Nih, anak saya paling kecil namanya Zoe. Okay. Jadi si Zoe ini kan masih 4 tahun. Yeah. Aduh Tuhan, anakku masih kecil. Yeah. Saya berjuangnya masih panjang. Saya nggak boleh kenapa-napa nih. Saya bilang gitu. Jadi ketika itu udah jalanin aja, saya terima semua job, saya penuhin, saya punya jadwal 1 hari itu. Pagi saya pergi nganterin anak-anak sekolah, selangnya saya kerja, saya balik kerja kan saya ke Jakarta, saya balik lagi pulang ke Tangerang jemput anak saya sekolah ke mereka, kemudian sorenya saya pergi lagi sampai malam. Karena saya yang harus berjuang gitu. Tanpa saya minta sama suami saya seperak pun. Tapi puji Tuhan ya Pak, dia punya pikiran sendiri gitu kan. Satu hari dia telepon saya mau bertanggung jawab atas anak-anak saya, dan dia tetap memberikan uang bulanan untuk sekolah anak saya. Oke, ya. Dan setelah resmi bercerai, Cisani kepikiran untuk menikah kembali? Ada sih ya, maksudnya kan orang pada bilang kamu kan masih muda gitu kan, 29 30 masih muda lah Pak, ya kan, momen dimana meletot-meletotnya ya, charmingnya gitu kan. Tapi saya kembali lagi ya, itu sebenarnya proses cerai saya sampai sekarang tidak pernah menyesal saya bercerai. Tidak pernah menyesal? Tidak pernah, karena keputusan saya bercerai itu saya bertemu dengan Tuhan. Karena selama mabuk itu kan saya mempertanyakan, Tuhan, Engkau kan ada ya, kenapa sih manusia ini bisa, Engkau kan gampang untuk melakukan sebuah mukjizat. Kenapa mengubah manusia ini satu yang cuman saya minta mabuknya doang berhenti, nggak bisa seperti kamu membalikan telapak tangan.
gitu. Sebenarnya Tuhan ada apa enggak sih? Itu kan satu pertanyaan. Ketika di dalam kondisi seperti itu, gitu kan. Lah, tapi ketika saya bercerai dan it was the lowest point in my life, itu saya akhirnya menjadi cari gereja ke kekelilingan Jakarta. Oh, gitu. Cari Tuhan nih jadinya. Iya, jadinya cari Tuhan. Ketemu nggak? Itu kan sebelum surat keputusan pengadilan keluar ya Pak. Jadi udah punya rasa kayak hancur gitu loh, hancur hati. Ya udah cari Tuhan ini. Hidup tuh kayak mayat hidup gimana sih? Saya tahu saya harus semangat untuk anak saya. Saya tahu lihat mama saya sebagai sandaran saya gitu kan. Tapi aduh, saya kayak nggak hidup gitu loh. Hidupnya itu kayak orang zombie yang ya udah jalanin aja aktivitas gitu. Akhirnya saya mencari-cari di seluruh kelilingan Jakarta gitu kan, di satu gereja, teman-teman saya yang Katolik juga ya kan, di gereja itu saya datang paling terakhir, saya paling pojok ya kan. Disitulah saya dapat bahasa roh. Oh, ini orang Katolik berbahasa roh nih. Iya, kan ada Pak Katolik karismatik. Oh, ada juga ya? Ada Katolik karismatik. Mereka berbahasa roh. Saya ingat namanya tuh kebetulan romonya memiliki karunia penyembuhan. Oke. Nah, yang lain datang ke depan pada rebah, saya di belakang begini. Yang tidak bisa dihentikan. Nah, ketika itu saya pulang ke rumah, kan waktu baptis ada pencurahan Roh Kudus juga kan. Ketika saya nazar itu baptis ada pencurahan Roh Kudus, saya pulang tuh saya nggak bisa praktekkan lagi. Ketika saya dari sini saya pulang, saya bilang, Tuhan, saya mau praktekkan ini bahasa rohmu, bisa nggak ya saya di rumah bahasa roh? Gitu. Saya bahasa roh, saya bertobat. Dari situlah pertobatan saya pertama. Mungkin kalau orang-orang di lain dapat rasa kasih Tuhan yang melimpah sehingga kalian bisa nangis-nangis gitu kan. Saya enggak. Pertobatan saya dapat amarahnya Tuhan. Jadi kalau pastor tadi dari awal bilang Tuhan tuh membenci perceraian, di saat itu juga secara supranatural Tuhan itu bicara pada saya. Kalimatnya jelas saya dengar, kenapa kamu ceraikan dia? Jadi benar dengan kalimat seorang bapak yang tegas gitu kan, tapi ada amarahnya di situ. Saya bilang, saya sampai minta ampun sama Tuhan. Tuhan bimbing saya bilang. Saya nggak tahu saya harus ngapain. Saya bukan perempuan yang suka ke diskotik, suka rokok, suka minum, ya kan. Tapi Tuhan kasih saya PR lelaki yang tukang mabuk gitu. Saya gimana nyelesainnya? Saya nggak ngerti nih, gitu kan. Dan semuanya sudah berantakan, sudah saya jadiin gelas pecah. Gitu. Akhirnya saya sempat bertanya, kenapa Tuhan menjodohkan saya dengan dia? Komunikasi itu terjadi ketika saya bertobat dengan Tuhan itu. Dan Tuhan jawab benar-benar dengan jelas, kamu tidak akan pernah menemukan lelaki sesetia dia. Dalam kemudian saya kan tadinya nerima aja, namanya Tuhan yang ngomong ya Pak Pastor ya. Tuhan yang ngomong ya udah. Tapi di 2 tahun berikutnya saya bertanya lagi dengan kalimat itu. Kalimat di mana Tuhan bilang kamu tidak akan menemukan lelaki sesetia dia. Akhirnya saya menantang Tuhan. Tuhan, kalau memang dia lelaki sesetia yang Tuhan ngomong ya kan, saya mau bukti bahwa dia benar setia sama saya. Nantangin Tuhan nih. Jadi buat para arogan, bertobatlah. Saya sudah merasakannya. Dan akhirnya Tuhan buktikan. Prosesnya panjang Pak. Prosesnya panjang. Ketika saya bertobat, banyaklah supranatural yang saya dapetin. Ketika saya lagi asik baca Alkitab, kebetulan saya tuh kan di dalam sel itu ada satu ketua yang saya anggap sebagai ibu rohani saya. Dan ibu rohani saya ini memproses saya dengan kalimat-kalimat tadi pembuka pastor itu gitu kan. Dan itu yang menjagai saya itu. Kalimat-kalimat yang pastor tadi, nggak bisa, kamu begini. Ada firman Tuhan bahwa kamu nanti akan berzina kalau kamu dengan yang lain dan segala macam. Itu menjagai saya sepanjang tahun itu. Jadi memang nggak menjalin hubungan dengan siapapun jadinya ya? Menjalin. Bukan menjalin sih. Kenalan-kenalan ada, tapi saya tidak menjalin. Kenalan-kenalan ada ya? Ada. Cuman kan akhirnya saya berpikir kembali, saya punya anak perempuan satu yang cantik, ya kan. Kalau anak saya yang cowok berontak gimana?
Ya. Kalau anak perempuan saya diapa-apain dengan ayah sambungnya bagaimana? Ya karena ayah sambung ya. Iya, Karena kan bukan darah daging. Betul. Memang ada ayah sambung yang baik, tapi kan saya lebih memikirkan faktor-faktor terburuk ya. Iya. Faktor terburuk, saya bisa apa saat itu kalau memang itu terjadi gitu loh. Iya. Ya, akhirnya saya sempat di momen di dalam proses itu ya, akhirnya memutuskan ya udahlah Tuhan, saya menjadi janda aja seumur hidup. Oke. Sempat, tapi itu prosesnya panjang. Kan saya 2 tahun di awal perceraian itu kan berkomunikasi dengan Tuhan intens. Oke. Intens dua arah. Ya. Saya bisa bertanya, Tuhan bisa jawab. Ya. Nah, itu mungkin satu case yang entah orang percaya atau enggak ya. Oh, itu kayak supranatural itu. Ya. Memang nggak semua orang percaya, tapi orang-orang yang paham, yang pernah mengalami Ya. akan ngerti. Dan saya tuh diproses bagaimana saya harus mengandalkan Tuhan. Saya harus percaya sama Tuhan 100%. Janji-janji Tuhan di dalam pernikahan saya. Itu Tuhan ada janji. Jadi ketika saya nggak biasa baca Alkitab, sel saya tiba-tiba bikin sharing Alkitab setiap hari. Sehari 3 pasal. Untuk kita yang biasa tidak baca Alkitab, 3 pasal itu kebanyakan gitu loh. Di kepala tuh luber gitu. Nah, akhirnya ketika saya lagi udah mulai intens baca Alkitab, ada seru-serunya kan Israel kelilingan di tanah gurun 40 hari padang gitu. gurun, ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Itu satu momen di mana sampai dengan hari ini saya nggak pernah baca pasal sebanyak itu. 7 pasal dalam satu hari itu saya baca. Dan Tuhan bilang tiba-tiba, lihat Musa ya kan, Musa kan mencar-mencarkan, dia memimpin kan bangsa Israel, dipencar-pencarin kan, nanti ketemunya di titik ini mereka janjian. Ya. Nanti kamu kalau hidupmu muter-muter begitu aja, nanti tuanya sama suamimu lagi. Wah, kalau tuanya sama dia tuh, mendingan saya tungguin dia tobat Tuhan. Saya sempat ngomong gitu. Itulah yang menjadi dasar akhirnya, ya udahlah, saya tungguin dia tobat aja. Kali aja Tuhan baik, nggak tahu kapan kairosnya Tuhan kan. Kalau memang Tuhan bilang janji akan mempersatukan kami, ya Tuhan akan beresin dia. Saya serahin ya Tuhan, dia sama Tuhan. Udah biar Tuhan aja yang urus. Gitu. Nah, janji kok nggak datang ya kan, 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu gitu kan. Satu hari pas COVID kemarin 2020. COVID 2020. Saya kan keep intens dengan ibu rohani saya ya. Selalu 2 orang ini ibu rohani saya, dia leader gitu kan. Dia tahu bagaimana cerita, dan dia juga yang menjagai saya dengan ketok-ketokan firman itu, yang berzina dan segala macam. Pokoknya nggak boleh aneh-aneh, nggak bisa nikah lagi. Betul gitu kan. Nah, akhirnya di Juni 2020 saya meragukan janji Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan katanya mau saya akan ujungnya sama dia, tapi kok nggak datang? Tapi kok nggak ada gitu kan? Ya, karena Cisani menanti ternyata ya. Saya menanti karena di dalam proses itu tahun keempat perceraian itu kan prosesnya panjang, Pak. Saya digodok dalam segi hal amarah saya. Ketika berdoa tiba-tiba bisa merasakan hancurnya hati suami saya, gitu. Saya tahu istri loh. Saya tahu di hati dia hancur sekali. Ketika merasakan itu, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya biarlah berdoa ini di dalam bahasa roh saja, biar Tuhan yang memberikan hikmatnya sama saya, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu akhirnya datanglah sebuah penglihatan dari Tuhan. Tapi tidak melalui saya, melalui teman saya yang Katolik tadi, yang membawa saya itu ke gereja Katolik. San, aku melihat sesuatu, kata dia bilang gitu. Kamu lagi doa apa? Sebenarnya nggak lagi doa sih, lagi meragukan janji Tuhan. Memang kenapa? Aku lagi lihat kamu posisinya berlutut, dia ngomong gitu. Dia lihat ya? Ya terus. Nah, ini kamu sedang berjalan di sebuah jalan, kamu memegang tongkat, kata dia, dengan cahaya, dan cahaya itu yang menuntun kamu, kata dia. Nah, ketika itu, emang Tuhan ada janji apa sama kamu? Tuhan akan membawaku ke padang rumput yang hijau.
Tiba-tiba dikasih lihat padang rumput yang hijaunya. Oh iya benar, kamu lagi arah ke sana, kata dia gitu. Di belakangmu ada anak-anak, kata nih. Banyak, kata dia gitu. Oh iya, memang saya tahu. Saya pelayanan saya ke depan nanti ada kan ke anak-anak, gitu kan. Ada anak kamu tuh, pegangan tangan, senyum-senyum, ketawa, kalian bahagia, kata dia gitu. Oh iya, puji Tuhan, aku bilang gitu kan. Ada si, dia sebut nama suami saya. Ada si Budi nih, gitu kan. Iya. Ngapain tuh orang di situ? Aku bilang gitu. Bercanda kali kamu, ya kan? Benar, dia pegang tangan kamu, ya kan? Kalian sekeluarga bahagia. Oke. Gitu. Senyum kok, ketawa-ketawa, kata dia gitu. Itu Juni 2020. Di akhir Oktober atau November, suami saya muncul, Pak. Pertama kali di rumah. Menghubungi saya, iya. Okay. Mau ketemu, cuman kan saya takut ya karena konflik dengan papa gitu kan. Yeah. Papa kan non Kristen juga, gitu kan. Jadi dia memiliki rasa amarah yang tinggi sama suami saya. Jadi saya takut bertengkar. Jadi akhirnya saya bilang jangan di rumah lah. Akhirnya kita pergi tuh ketemuan di tempat-tempat teman. Oh, gitu. Ketemuan akhirnya? Ya, ketemuan, kadang makan pecel gitu kan. Yeah. Di satu titik dia bilang sama saya gini, kamu berubah ya sekarang, kata dia. Oh ya, perasaan saya masih San yang dulu deh. Oke. Gitu. Tidak, sekarang kamu berubah. Kamu lebih tenang, kata dia. Yeah. Dalam hatiku ya mungkin karena gue deket sama Tuhan kali ya. Kamu lebih tidak emosian. Ada banyak perubahan yang saya lihat dari kamu, kata dia bilang gitu. Oh ya udah, puji Tuhan, aku bilang gitu. Nah, tapi dia posisinya ketika mendekati masih mabuk ya, Pak. belum masih jauh pertobatannya. Masih mabuk, cuman kan posisinya karena kita baru, saya nggak tanya itu gitu loh. Nah, dia diundang sebenarnya, dilayani oleh ibu rohani saya tadi, 2 orang itu. Mereka kan leader ya, diajak ngobrol, leader di sel. Awalnya nggak tahu, Pak. Awalnya karena mereka dengarnya dari saya kan, akhirnya mereka digerakkan 2 orang ini sama Tuhan untuk bertemu dengan suami saya tuh di Jakarta. Mereka ketemu, mereka naik kereta ketemu gitu kan. Kamu mau balik nggak sama si Sani? Saya nggak tahu ya, kalau misalnya kamu dari gereja ini kamu keluar, kata dia, terjadi apa-apa sama kamu dalam posisi pernikahanmu yang sekarang, saya nggak tahu ya, gituin nama ibu rohani saya. Ya, mau, kata dia, saya mau rujuk sama Sani, kata dia. Nah, kan dari awal memang dia tidak mau bercerai kan? Betul. Nah, terus udah gitu, ya sudah, kamu datang ke sel. Nah, proses itu di sel itu saya dikerjain gitu kan. Ibu rohani saya bilang, kamu, saya undang mantan suami kamu ya. Ngapain Ci diundang? Kalau dia datang saya nggak datang lah, kan gitu. Nah, nggak bisa. Kamu harus lihat dia sebagai jiwa yang harus ditolong. Ibu rohani bilang gitu. Kamu memang mau bapaknya anak-anakmu suatu hari dalam posisi dia begini tuh tiba-tiba dipanggil Tuhan? Ya enggak juga sih, Ci. Ya sudah. Akhirnya datang, karena kita waktu itu asalnya adalah mengundang jiwa-jiwa dari luar untuk datang. Diundanglah lelaki gitu kan. Salah satunya mantan suami saya. Terus saya dikompor-komporin dengan suaminya ibu rohani. Nanti Sani bisa pilih ya kan, yang mana yang mau didekati gitu kan. Ini dalam konteks bercanda ya, maksudnya. Mereka tuh begitu untuk meledek saya sebenarnya gitu kan. Ya, pas giliran saya datang ada mantan suami saya langsung bilang, bagaimana mau milih, Pak? Orang itu udah mantan suami saya, dan kan ada perkenalan. Saya si ini, saya si ini, saya si ini. Dan sepanjang komsel, Pak, dia memperkenalkan saya, suami saya bilang, ini istri saya. Oh, di komsel itu dia bilang begitu? Iya. Terus gimana saya kenalannya, Pak, sama yang lain? Cuman kan tidak semua orang
tidak se-easy going saya ya. Maksudnya ada beberapa orang mungkin yang mudah tersinggung dalam hal itu. Kalau saya kan tahu mereka begitu untuk kebaikan saya. Betul. Gitu kan. Nah, ya sudah, akhirnya rajin tuh sel. Dari situ karena kita sering ketemu, sering sel akhirnya sering datang ke komsel gitu kan. Setiap kali komsel pasti kan ada perkenalan, mungkin ada jiwa baru, kita perkenalkan diri lagi. Selalu mantan suami saya bilang, ini istri saya. Sementara dari yang saya bilang, saya tidak mau bilang dia mantan suami saya juga tidak mau bilang dia suami saya gitu kan. Tapi dipaksa. Jadi perkenalan saya cuman, saya Sani, saya tinggal di mana, saya punya 2 anak, stop. Tapi selalu tuh mereka bikin, suaminya yang mana? Membuat saya tidak mau menunjuk dia kan. Wow. Itu. Dan akhirnya bagaimana? Rujuk? Memang dipaksa ya sama ibu rohani saya, bagaimanapun juga kalian harus rujuk gitu. Dan akhirnya rujuk? Prosesnya tidak semudah itu, Pak. Saya kan gengsi tinggi. Masih belum bertobat. Saya kan menunggu janji Tuhan yang Tuhan bilang dia adalah lelaki sesetia itu gitu loh, yang paling setia. Saya nunggu itu gitu kan. Kemudian akhirnya dia memberanikan diri satu hari ketemu dengan papa saya. Ketika dia sudah yakin, sudah pasti, dia memberanikan diri untuk ketemu papa saya. Tapi dia tidak ingin membawa ibunya. Jadi dia membawa pamannya karena takut suasana ricuh. Betul, kan. Dia bawa pamannya. Dengan papa saya yang temperamennya sangat tinggi gitu kan. Ya wajar ya sebagai seorang bapak memprotek anaknya gitu kan. Rumah itu jadi panas kayak kebakaran, Pak. Momen dimana dia bilang tiba-tiba, besok saya datang ya sama paman saya untuk ke rumah kamu untuk ketemu dengan papa. Itu momen pagi hari langsung marah-marah papa saya. Sampai saya sendiri lagi nyuci ya dengan temperamen tinggi, saya banting itu sikat. Kenapa sih hari ini bawaannya marah aja gitu loh. Sampai kesel gitu kan. Saya sampai bilang sama si suami saya ini 3 kali, jangan kamu kesini, kondisi sedang tidak kondusif. Saya takut mereka ribut. Gitu. Karena sekali pernah ketemu juga di jalan tuh mereka teriak-teriakan gitu loh. Waduh. Nah, kemudian kekeh suami saya. Akhirnya sore hari dia datang. Papa saya lagi di warung, dipanggil lah sama cucu-cucunya ini. Dibohongin sama cucu-cucunya. Ya kan? Akong. Kan Akongnya sangat sayang sama si Joey ini. Akong, si Joey itu yang gede yang panggil ya kan. Akhirnya dia pulang ya kan. Dia pulang. Ternyata karena papa saya menghindari untuk ketemu mantan suami. Akhirnya ketemu ya kan. Pamannya yang merangkul papa saya. Ngobrol ya kan. Ketika tensi suara suami saya mulai meninggi, pamannya yang bentak dia. Nggak secara, maksudnya bentakan, bukan bentakan yang keras ya. Menegur dia ya gitu. Menegur dia, kamu tidak boleh berkata seperti itu karena ini papa dari istrimu. Kamu harusnya minta maaf. Akhirnya suami saya pegang tangan papa saya, dia berlutut, dia bilang, Pak, saya bukan berlutut, dia menunduk, dia minta, Pak, saya minta maaf untuk semua yang sudah saya lakukan. Saya mau memperbaiki keluarga saya. Tadi ya. Momen di situ ya kan, yang tadinya saya nyumpet di balik tembok, saya takut mereka ribut gitu kan. Momen itu sih jadi momen haru gitu loh. Jadi pas ngelihat papa saya bilang, "Iya udah." Papa saya akhirnya luluh. Sudah, kamu mau perbaikilah yang benar gitu loh. Jadi saya akhirnya menangis di balik tembok itu dengan, aduh Tuhan, ini tembok kebencian papa saya kan tinggi sekali ya gitu kan. Kok bisa luluh nih? Bisa luluh, bisa kayak tiba-tiba ambruk gitu loh tembok kebenciannya. Tuh gitu. Ya kan, aku ngerasa, waduh ini suatu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Karena memang sebelum kejadian dia datang, 2 atau 3 hari sebelumnya saya lagi jalan di motor ke arah rumah teman saya. Tuhan tuh ada ngomong sama saya. Kamu akan melewati jalan yang ku berikan kepadamu. Jadi ketika saya bilang, iya Tuhan, saya mau melewati jalan yang kau berikan, yang kau sediakan untukku, tuh saya seperti melewati sebuah terowongan, kayak terowongan Doraemon gitu loh.
pastor serut gitu kan. Tiba-tiba nyeplos aja di posisi itu gitu. Melihat orang tua akhirnya luluh, ya udah anaknya mau, akhirnya kita makan padang bareng gitu kan. Udah, tapi kan kita nggak langsung menyatakan bahwa mau nikah. Tidak langsung. Permintaan saya tetap satu, mabuknya berhenti. Ya. Gitu. Momen berjalannya waktu, saya itu dia jujur sama saya. Kita kan udah daftar nih ke gereja. Oh, diteguhkan. Diteguhkan. Wow. Jadi berjalannya waktu kita diteguhkan, kita mau berjalan tapi kan kita melewati proses dulu. Iya. Pastor, sebelum diteguhkan kita ngelewatin pranika lagi. Gitu kan, lewatin pranika lagi, bagaimana siasat bahasa kasih itu gitu, betul, kan betul. Kemudian karakternya masing-masing kita harus saling mengenal, betul. Disitulah kita tahu gitu loh. Suami saya orangnya stabil, semakin kena masalah dia semakin stabil. Saya orangnya dominan, intim. Saya bisa masuk komunikasi dari anak kecil sampai dengan orang tua. Tapi ketika terjadi masalah, dominan saya yang tinggi 99%. Pokoknya dominan. Jadi pembenaran diri saya juga tinggi otomatis kan. Nah, gimana nih caranya nih? Karena suami saya cuman satu karakter doang, saya dua gitu kan. Ketika intim bahaya nih, ketika terjadi masalah saya sudah nggak peduli siapa kamu. Gitu loh. Jadi yang kalau udah mau hajar orang hajar aja gitu kan. Dominannya kan dominan doang yang tinggi, Pastor. Nah, kemudian kita tuh mencari kunci itu setengah mati untuk supaya kunci ini bisa pas sama lubangnya gitu loh. Karakter ini gimana caranya biar bisa nyatu gitu loh. Itu perdebatan penuh dengan perdebatan. Kita masalah kecil aja kita berantem kok gitu kan. Sampai di momen titik di mana kita praktek bahasa kasih juga. Itu bahasa kasih juga karena bahasa kasihnya kami juga kan berbeda. Gitu. Oh iya, cuman kayaknya saya harus melakukan ya untuk pasangan saya ya gitu kan. Dan dia harus melakukan untuk saya. Dan itu kan proses lagi, Pak. Betul. Karena kan pasti berbeda bahasa kasihnya. Itu kan proses lagi. Saya harus inget nih, oh iya suami saya harus diginiin gitu kan. Dia juga kadang kan dia lupa. Dia lupa, oh iya istri saya harus diginikan gitu kan. Terus udah gitu setelah kita belajar, kita bertengkar juga gitu kan. Momen dimana mau mendekati seminggu sebelum peneguhan pernikahan, dia jujur sama saya. Dia jujur, dia masih mabuk. Lagu lama. Bertengkar lah ketika maunya dia gini, ketika saya jujur, kamu jangan memojokkan saya. Gitu. Saya nggak bisa, saya bilang. Kalau kamu masih mabuk, sudah batal ini peneguhan pernikahan. Saya udah sempat ngomong sama mamanya. Mah, saya batalin ya peneguhan pernikahan karena memang yang saya minta kan satu, tidak mabuk. Betul. Nah, terus mamanya cuman bisa menerima saja. Nah, keputusan ada di Sani. Tapi yang ngamuk dia. Oh, ngamuk ya? Marah besar. Kita udah jalan sampai sejauh ini, perjuangan saya istilahnya kan. Masa mau dibatalin? Iya, masa mau dibatalin, tinggal seminggu lagi. Nah, saya bilang, gak bisa. Saya gak bisa. Saya cuma minta kamu satu deh, aku bilang. Berhenti mabuk. Itu saja. Yang lain saya gak peduli. Ya kan? Saya bisa tutup mata semuanya, cuma satu itu doang. Yang itu menjadi trigger untuk saya juga. Jadi secara psikologis kan itu jadi trigger, Pastor. Saya mau rumah tangga saya tenang, rumah tangga saya adem ayem gitu kan. Akhirnya ketika kita ribut, terpecahlah dari saya statement saya ada bilang, saya dari orang yang tidak kenal siapa itu Tuhan, kan? Sampai saya kenal Tuhan saya itu siapa. Saya dari orang yang bukan orang yang suka baca Alkitab, sampai saya membaca Alkitab untuk tahu kebenaran firman Tuhan, ya kan? Kamu masih begitu-gitu aja. Saya sudah berusaha untuk berubah, aku bilang. Kamu masih stuck di situ saja. Di situ dia marah karena ego ya laki tinggi lah, Pastor gitu kan. Dia marah ya kan. Jumat kita ribut, hari Sabtu itu ribut besar, statement saya gitu keluar.
hari Minggu pagi dia pergi kerja. Kemudian ketika Minggu itu dia setelah Minggu kan udah bye-bye gitu kan. Di hari Senin paginya jam 1.30 pagi. Senin 1.30 pagi. Itu ketika kita udah habis ribut besar 3 hari, ya kan. Senin jam 1.30 pagi tiba-tiba dia telepon saya. Ngobrol lah biasa gitu ya. Tiba-tiba kok di sebelah kamar kayak ada suara ya gitu. Suara apa? Kan mama pergi ke Bandung ya. Emang mama pergi ke Bandung? Saya bilang, iya dari pagi tuh mama izin pergi ke Bandung. Memang mama bilang mama tidak nginap, mama tuh pulang. Tapi kan pintu pagar saya kunci. Kalau mama pulang kan mama nggak bisa masuk gitu kan. Ini di kamar sebelah siapa gitu. Coba aja kamu ketuk, kali aja tuh ada mama, aku bilang gitu kan. Ternyata nggak ada suaranya mamanya juga. Jadi? Iya. Terus dia keluar kamar, kok kompor nyala ya gitu kan. Iya, ya udah matiin, takut kebakaran kan. Posisinya dia di Jelambar, saya di Tangerang gitu kan. Nah, tapi yang nyalain kompor siapa? Ya nggak tahu. Apalagi saya, ya kan? Saya nggak tahu. Coba buka kamar mama, mamanya dikunci. Dia merasa ketakutan di situ. Saya bilang mau doa nggak? Saya buka TV, saya setel YouTube, lagu rohani, kita angkat pujian. Disitulah dia bertobat. Oh, dengan kejadian itu? Iya. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, pertobatan yang dari hati. Tuhan, saya nggak pernah mimpin doa tobat. Baru kali ini nih saya mimpin doa tobat. Ya udah, saya cuma angkat pujian. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Aku bertobat untuk segala dosa-dosa yang telah saya lakukan. Dia nangis ngerurungan gitu. Wah, saya kan udah selesai gitu, sampai selesai doa gitu ya, Pastor. Dia masih nangis. Wow, Saya bilang, ini lama amat ya nih doanya kan. Akan pujian terus nyala kan, nyambung terus kan. Pujian terus nyambung. Kok dia, saya nggak dengerin nangisannya dia. Ini orang nangis ya. Kok lama sekali nangisnya gitu kan. Ya udah Tuhan, indah ya kayak gini ya. Saya bilang, indah loh ngelihat suami bertobat gitu kan. Ya udah, saya tinggal tuh, saya ambil cucian di depan. Sudah saya masukin, masih nangis juga. To be continue nangisnya. Lumayan lama. Waduh, ya kan, lama-kelamaan saya tinggal. Saya tinggal, besok paginya saya baru tanya, apa yang kamu rasa semalam? Saya merasakan kasih Tuhan mengalir sama saya luar biasa. Wow. Gitu. Dari dulu, karena dulunya suami saya sempat gila. Gila? Iya, dulu dia pernah main-main ilmu gelap ya. Sempat gila RSJ, dan itu Tuhan sembuhkan. Dan ingatan itu kembali terulang ketika pertobatan itu. Yang saya yang lari sama Tuhan, mabuk-mabukan, tapi Tuhan masih begitu mengasihi saya, kata dia gitu. Ya sudah, sekarang tatalah hidup lagi yang baru, aku bilang gitu. Yang lalu sudah biar berlalu. Sekarang kalau sudah tahu itu, kamu harus buang semua minuman, semua itu sudah tidak ada lagi. Putuskan hubungan itu. Sejak hari itu, sejak detik itu, ketika dia bertobat, dia buang semuanya sampai dengan detik ini. Wow, jadi sebelum diteguhkan benar-benar bertobat? Iya. Wow. Sebelum diteguhkan dia benar-benar bertobat. Makanya saya ketika peneguhan jalan lancar. Wow, dan total berapa lama bercerai dengan 6 tahun. Bapak? 6 tahun. Iya. Waktu jadi yang di cukup proses lama. Di sel itu 5 tahun menuju setahun terakhir itu proses kami untuk diteguhkan kembali. 6 tahun ya, cukup lama sekali. Dan itu proses itu ketika mau diteguhkan saya juga tertampar. Ya. Karena suami saya menceritakan bagaimana teman-temannya dia memperkenalkan para gadis sama dia. Mamanya sempat mau mengenalin dia dengan yang janda-janda atau perempuan-perempuan lain ya. Tetapi dia bilang, saya tidak mau, saya tetap mau sama Sani. Gitu. Momen juga di mana dia bercerita bahwa ketika masa perceraian kami 6 tahun, sempat goyah imannya. Kan dia awalnya tidak mau melepaskan kekristenannya dia, tapi dia sempat goyah ingin masuk ke agama yang lain.
Oh, dia sempat mau tinggalkan Yesus. Yes, tapi dia kayaknya berat hati untuk meninggalkan Yesus, kata dia. Tapi saya juga bingung, di masa itu bingung. Saya pandai menasehati orang, saya pandai menasehati rumah tangga orang, tapi rumah tangga saya sendiri berantakan. Wow. Tapi dia sendiri akhirnya tidak melepaskan kekristenannya dia. Dia tetap pegang Yesus. Ya sampai dengan detik ini ya dia bilang aku tetap pegang Yesus gitu loh. Terima kasih Cisani, ini kesaksian yang cukup panjang sekali. Panjang Pak. Dari... Ditambah lagi karakter dia yang dulu, iya, itu dibuang semua Pak. Jadi benar-benar total mengalami pertobatan hidup. Sangat. Kalau dulu mungkin saya istilahnya saya kerja, logikanya gini, suami kerja, saya kerja, udah rumah tangga bagi dua. Ya kan, split bill gitu. Tapi sekarang tidak, dia full bertanggung jawab di rumah. Wow, dia menjadi figur bapak, dia punya waktu untuk anak-anaknya. Kalau anaknya minta apa dia langsung oke, ayo jalan gitu. Itu luar biasa pemulihannya. Diberkatilah pernikahan Cisani. Amin. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau pernikahan Cisani dipulihkan, aku percaya pernikahan Bapak Ibu yang sedang mengalami perceraian juga bisa dipulihkan, dipersatukan kembali. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Gunakan masa-masa perceraian untuk masa-masa introspeksi diri. Pendewasaan rohani. Pendekatan diri kepada Tuhan. Dan setelah itu rujuk. Tidak bisa menikah yang kedua kali, tidak bisa cari yang baru. Sekali lagi, kalau pernikahan Cisani dipulihkan oleh Tuhan, aku percaya pernikahan Bapak Ibu juga pasti akan dipulihkan. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian, yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama berdamai. Yang kedua sendiri seumur hidup. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.